Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kozi Muhammad Ryan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dalam bentuk PowerPoint yang saya buat dengan judul Evolusi dan Perkembangan Penggunaan Digital Input dalam Sistem Tertanam. Baik, latar belakangnya, digital input berfungsi sebagai komponen vital dalam sistem tertanam, memungkinkan perangkat untuk menerima dan juga memproses data dari lingkungan. Contohnya seperti suhu, cahaya, tekanan yang mendukung interaksi yang lebih cerdas antara manusia dan mesin. Nah, pada tahun 70-an itu penggunaan digital input telah mengalami evolusi yang sangat signifikan, yaitu beralih dari teknologi analog input menjadi digital input yang meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengolahan data. Kemudian di sini ada manfaat, ya pasti di setiap aspek, setiap sesuatu itu memiliki plus dan minusnya. Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, tetapi tetap penerapan digital input ini memiliki beberapa hambatan seperti noise, keterbatasan PIN, I atau O, dan masalah keamanan yang perlu diatasi untuk merancang keamanan sistem tertanam yang lebih andal dan aman. Selanjutnya, pengertian singkat. Nah, apa sih digital input itu? Jadi, singkatnya digital input itu data yang masuk ke dalam suatu sistem. Contohnya seperti komputer, microcontroller, atau PLC dalam bentuk biner dengan simbol 0 atau 1. Kemudian perbedaan antara digital input dan analog input. Jadi secara umum perbedaannya itu kalau analog input dia sifatnya kontinu dan memberikan informasi yang lebih detail. Sementara digital input lebih mudah diproses dan lebih tahan terhadap gangguan. Contohnya untuk analog input itu ketika kita mengukur suhu di termometer, dan juga untuk contoh digital input itu adalah saklar lampu. Jadi dia ada dua kemungkinan, yaitu hidup dan mati. Nah, kemudian evolusi digital input. Pada 1970-an, ini adalah di mana awal penggunaan digital input. Jadi sistem tertanam pertama kali menggunakan teknologi analog untuk mengolah sinyal. Kemudian juga digital input di sini belum banyak diterapkan oleh orang-orang pada zaman itu. Kemudian pada tahun 80-an ini perkembangan microcontroller. Jadi di mana munculnya microcontroller seperti Intel 8051 dan Motorola 6800 yang memungkinkan pengolahan data digital secara lebih efisien. Kemudian juga bisa memperluas penggunaan digital input dalam berbagai aplikasi industri. Nah, pada tahun 90-an nih, itu di mana pengenalan analog to digital converter atau ADC. Teknologi ADC ini memungkinkan konversi sinyal analog menjadi digital, meningkatkan kemampuan sistem tertanam dalam mengolah data dan memperluas aplikasi digital input. Nah, pada awal abad ke-21 itu adalah kemajuan Internet of Things atau IoT. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, nirkabel spesifikasinya itu muncullah contohnya seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee dan lain sebagainya. Dan digital input mulai digunakan dalam sistem yang terhubung seperti perangkat pintar dan sistem otomasi rumah. Kemudian di zaman sekarang, di era sekarang, itu muncullah yang namanya Artificial Intelligence AI atau bisa dibilang integrasi kecerdasan buatan. Nah, digital input kini berperan penting nih dalam sistem yang menggunakan AI dan machine learning.
memungkinkan perangkat untuk membuat keputusan berdasarkan data yang diterima, membuka peluang baru untuk inovasi dalam sistem tertanam. Nah, kesimpulannya, jadi digital input ini merupakan komponen esensial dalam sistem tertanam yang memungkinkan interaksi efisien antara perangkat dan lingkungan. Sejak tahun 70-an, digital input telah berevolusi dari yang namanya analog menjadi digital. Kemudian juga didorong oleh kemajuan teknologi microcontroller dan juga konversi sinyal. Meskipun yang tadi sudah saya sebutkan banyak plus minusnya, dan salah satu hambatan bagi digital input itu adalah seperti noise dan masalah keamanan. Tetapi dengan kemajuan dalam Internet of Things dan AI, digital input akan terus memainkan peranan penting dalam inovasi dan pengembangan sistem tertanam di masa depan. Baik, cukup sekian penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh yang menonton, untuk teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.